Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi adik-adik mahasiswa Universitas Latansa Masiro semester 5. Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat dan salam sehat. Baiklah adik-adik, kita akan membahas materi perencanaan pembelajaran biologi pada semester 5 ini ya. Sebelum memulai pelajaran, memulai materi perkuliahan ini, mohon untuk HP-nya di silent dulu ya. Baiklah, konsep dasar perencanaan dalam pembelajaran biologi. Nah, mengapa perencanaan pembelajaran sangat diperlukan? Semua pasti punya rencana, karena dengan perencanaan, seseorang itu akan mempersiapkan ketika di hadapan siswa dan siswinya untuk mempersiapkan materi pelajaran. Itu harus ada rencana. Dengan adanya perencanaan, maka kualitas kegiatan belajar mengajar akan lancar. Yang keduanya, meningkatkan mutu kualitas, ya baik itu kualitas siswanya maupun kualitas gurunya. Yang ketiga, dengan adanya perencanaan, hasilnya sesuai dengan harapan yang diinginkan. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, ada 4 unsur perencanaan. Perencanaan memiliki 4 unsur yang terdiri dari adanya tujuan yang harus dicapai. Nah, dengan adanya perencanaan, maka tujuan itu ada yang harus dicapai. Misalkan, materi sudah tersampaikan. Terus yang keduanya, adanya tujuan yang ingin dicapai, hasilnya di akhir materi nanti anak-anak akan mengerti pelajaran yang kita sampaikan. Yang kedua adalah adanya strategi untuk mencapai tujuan. Strategi di sini adalah kita menggunakan metode cara mengajar yang bisa diterima oleh siswa-siswi kita. Yang berikutnya adalah adanya sumber daya yang dapat mendukung. Sumber daya di sini adanya guru, adanya siswa, adanya perangkat yang mendukung pembelajaran, seperti fasilitas-fasilitas yang lain. Ya, ada tenaga pendidikannya, fasilitas seperti adanya HP, adanya jaringan internet, adanya proyektor, adanya sistem animasi, dan juga adanya buku penunjang. Yang keempat adalah implementasi setiap keputusan. Artinya, implementasi ketika kita mengajar, ya, karena perencanaan yang matang, itu akan terwujud dan berkualitas. Nah, ini beberapa pembelajaran ya, rencana pembelajaran ini menurut para ahli seperti Jones dan Majid di sini. Pembelajaran sebagai suatu proses yang dilakukan oleh para guru dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar. Dengan kata lain, pembelajaran adalah suatu cara bagaimana mempersiapkan pengalaman belajar bagi peserta didik. Sedangkan menurut Malik, rencana pembelajaran adalah memberikan makna terhadap pembelajaran, interaksi belajar dan mengajar yang berlangsung sebagai suatu proses saling mempengaruhi antara guru dan siswa. Secara detailnya, perencanaan pembelajaran adalah salah satu bagian dari program pembelajaran yang memuat satuan bahasan untuk disajikan dalam beberapa kali pertemuan. Ya. Misalkan ketika kita mengajar dalam biologi, misalkan materi
respirasi. Itu kita membuat rencana pengajaran sampai 2 atau 3 pertemuan. Perencanaan pembelajaran sebagai sebuah proses, ya, yaitu pembelajaran secara sistematik saling terkait sebagai realita. Karena di sini kita mempunyai ide pembelajaran yang dikembangkan dengan memberikan hubungan pembelajaran dari waktu ke waktu. Sebagai teknologi, perencanaan yang mendorong penggunaan teknik-teknik yang dapat mengembangkan tingkah laku kognitif dan teori konstruktif terhadap solusi dan problem-problem pembelajaran. Nah, sekarang urgensi perencanaan pembelajaran. Yang pertama adalah untuk memperbaiki, baik itu kualitas pembelajaran perlu dari awal dengan perencanaan pengajaran yang diwujudkan dengan adanya desain pembelajaran. Yang kedua, untuk merancang suatu pembelajaran perlu menggunakan pendekatan sistem. Misalkan, adanya pendekatan inquiry, pendekatan based learning, ya, biar siswa tertarik. Pembelajaran yang dilakukan akan bermuara pada ketercapaian tujuan. Perencanaan pembelajaran harus melibatkan semua variabel pembelajaran. Berikutnya adalah prinsip karakteristik perencanaan pembelajaran. Ada prinsip pengembangan, ada prinsip perbedaan individu, ada prinsip minat dan kebutuhan anak, ada prinsip motivasi. Prinsip perkembangan, pada prinsipnya siswa yang sedang belajar berada dalam proses perkembangan dan akan terus berkembang. Kemampuan anak pada jenjang usia dan tingkatan kelas berbeda-beda sesuai dengan perkembangan anak. Misalkan anak TK itu akan berbeda dengan anak SD. Ya, anak SD akan berbeda dengan anak SMP. Begitu juga selanjutnya SMP akan berbeda dengan SMA. Nah, di situ ada perkembangan. Jadi setiap perkembangan kita awasin dan kita maknai supaya anak-anak tersebut bisa berkembang dengan baik. Prinsip perbedaan individu. Untuk mendapatkan memberikan bantuan belajar bagi siswa, maka guru harus dapat memahami dengan benar ciri dari siswa tersebut dalam menyiapkan dan menyajikan pelajaran. Artinya, setiap siswa ini berbeda karakternya. Ya, ada karakter gaya belajarnya harus serius, harus fokus. Ada yang tipe siswa yang gaya belajarnya harus diiringi misalkan dengan cemilan, misalkan ya. Nah, itu beda-beda. Jadi kita harus memahami karakter anak. Karena mereka hadir dalam satu kelas ini dari latar belakang yang berbeda. Jadi kita harus memahami karakter anak. Ada yang bersifat pemberani, anak tersebut. Ada yang bersifat pemalu. Ya. Berikutnya adalah prinsip minat dan kebutuhan anak. Nah, pembelajaran perlu memperhatikan minat dan kebutuhan, sebab keduanya akan menjadi penyebab timbulnya perhatian. Nah, ketika anak untuk misalkan dia minatnya kehitungan, ya kita hargai anak itu senangnya kehitungan. Pelajaran hitungan seperti matematika, fisika, kimia. Anak itu lebih senangnya misalkan kehafalan. Ya, misalkan pelajaran-pelajaran humaniora misalkan ya, atau pelajaran seperti pelajaran sejarah. Ya, kita dukung juga arahkan ya, karena semuanya minat anak itu berbeda. Prinsip motivasi. Motivasi memiliki peranan yang cukup besar dalam upaya belajar. Tanpa adanya motivasi hampir tidak mungkin siswa melakukan kegiatan belajar. Artinya prinsip motivasi di sini adalah sangat perlu sekali ya, karena kemajuan anak, kualitas anak harus kita rangkul, harus kita motivasi. Ya, ketika anak tidak semangat belajar, bagaimana upaya supaya lebih semangat belajar? Kriteria penyusunan perencanaan pembelajaran ada signifikan. Artinya memiliki kebermaknaan, bukan hanya pelengkap, tapi pedoman. Ya. Jadi pedoman di sini artinya dengan adanya perencanaan itu suatu acuan kita, ya, pegangan bagi seorang guru, ya, supaya materi yang kita sampaikan tidak kemana-mana, ya, sesuai dengan alokasi waktu.
Yang kedua, relevan. Artinya relevan di sini adalah sesuai yang ditetapkan oleh kurikulum ya dan kebutuhan siswa. Kepastian, artinya sih jelas ya, dapat dilakukan dengan pasti, dengan jelas, dengan ringkas, sistematik. Adaptabilitas, lentur, fleksibel, tidak kaku ya. Sederhana, mudah diterjemahkan dan mudah dipahami oleh siswa. Prediktif, mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Ya. Artinya, ketika kita belajar di dalam kelas memprediksi apakah soal ini bisa dimengerti oleh anak atau tidak. Jadi kita harus bisa mempersiapkan ya soal-soal yang sulit dan yang mudah. Dan kita juga harus persiapkan jawaban ketika anak bertanya. Sini ada penekatan sistem dalam perencanaan pembelajaran. Ada pendekatan sistem adalah pengkajian seluruh proses dengan menyadari adanya saling hubungan dalam antara komponen yang satu dengan komponen yang lain. Dilihat dari konsep pendekatan sistem bahwa subsistem yang terdapat dalam perencanaan pembelajaran meliputi komponen tujuan pembelajaran, komponen materi bahan pembelajaran, komponen metode pembelajaran, dan komponen media pembelajaran. Juga komponen penilaian hasil belajar.